bagaimana tips untuk anak itu supaya bisa menjadi sukses? Apa tipsnya? Ajari dengan contoh. Ajari dengan contoh. Berikutnya, kasih makan yang halal. Uang halal. Berikutnya lagi, harus selalu berbagi. Berbagi, berdoa. Yang paling penting, jangan jahat sama orang. Itu yang paling penting. Jangan iri sama orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Perlu diingat ya, berbagi itu bukan masalah duit loh ya. Berbagi cerita, berbagi ilmu, itu pahalanya juga besar. Ya, anak-anak itu melihat kita ya Pak. Mungkin pada tanya kok pada sarjana hukum semua ya. Mungkin ngelihat mama dan papa sarjana hukum, kita menikmati pekerjaan kita dan dia mencontohnya. Kita tidak mengarahkan, tapi memberi contoh. Iya, kita memberi contoh. Begitu dia tanya, "Mah," seperti Archie dulu. Waktu Archie dulu sempat kita arahkan ya. Waktu Archie itu dia dulu bingung mau kuliah di mana. Itulah tugas orang tua memberi masukan. Dia dulu kepengen, "Ma, aku kepengen jadi diplomat." Archie pengen jadi diplomat waktu itu. Mama bilang, "Kenapa tidak di hukum saja, di fakultas hukum saja?" Karena ada hubungan internasional, hukum internasional. Bisa, dan dia ternyata di situ terjun dan dia senang, adik-adiknya nyusul. Jadi tidak ada tips khusus supaya anak itu sukses. Yang penting sebenarnya adalah pertama, berilah contoh tentang kebaikan-kebaikan. Apa yang kita lakukan pasti akan dicontoh oleh anak kita. Kedua, berilah makan yang halal, dari uang yang halal. Ketiga, banyak-banyaklah berbagi kepada semua orang. Keempat, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Itu yang paling penting. Anak-anak papa ini SMP-nya SMP 1, SMP 2, SMP 7, SMA-nya SMA 2, SMA 5, SMA 9. SMA 9. Oh, 9. Bagaimana jika itu kan kita kan sudah menikah. Untuk membagi waktu antara suami, istri, dan pekerjaan maupun anak. Jadi gini, itu yang mama hadapi ya, dan mama menikmati itu. Jadi kalau melakukan sesuatu jangan dengan terpaksa. Mama bangunnya mesti pagi, subuhan pasti tangi. Habis subuhan mama pasti masak dulu Pak ya. Waktu anak-anak masih mama mesti masak. Karena apa? Anak-anak mama itu selalu mama bawain bekal. Ya, selain dia masakan rumah. Jadi mama, anak-anak mama, papa kalau misalnya satu rumah dengan mama bawakan bekal. Kemudian setelah itu mama mulailah beraktivitas pekerjaan mama. Karena mama ada bisnis juga, ya mama kerjakan dulu, ada mama buat manisan, buat apa gitu kan. Jadi sambil masak untuk anak-anak, mama nyiapkan untuk bisnisnya mama aneka manisan gitulah. Setelah itu barulah mama bekerja yang pekerjaan mama ini. Nanti pulang dari sana, mama masih jemput arek-arek itu, masih nganter, masih jemput, habis jemput ditinggal mama itu lagi, terus masih nganter les dan sebagainya, ya kan, ke TPA, pengajian dan sebagainya. Nah, malam mereka kan udah pada kumpul di sini, barulah kita mulai berkumpul bersatu bersama, makan bareng sama-sama, perhatian tercurah penuh pada saat kita di malam hari. Seperti itu. Bu, bagaimana cara mendidik anak kita yang malas-malas dan susah dibilangin, terutama anak laki-laki? Kebetulan anak mama 4 ya, laki semua. Laki semua. Mama tuh cuman gini ke anak-anak. Dari kecil tuh mama sudah didik. Dari dia masih SD Pak yo. Mama selalu bilang, kamu anak laki-laki, suatu saat kamu akan menikah, akan memperistri anak orang, berarti kamu harus menghidupi anak orang dan kamu harus menyenangkan anak orang tersebut. Lah kalau kamu pemalas, ndak mau sinau, gak gelem kerja, bagaimana bisa sukses untuk
menghidupi anak orang. Mama selalu ngomongnya seperti itu. Jadi kamu kudu rajin belajar, rajin sekolah, punya berkegiatan yang lain yang bermanfaat. Olahraga. Ya olahraga, seni. berkesenian, itu semua mama ajarkan ke mereka. Jadi harus punya keinginan untuk belajar lebih kuat, sukses lebih kuat, agar apa? Agar dia bisa menghidupi anak orang dengan Mereka les musik sama Bina Vokalia. iya, nah bukan hanya itu kan banyak dia. Ono sing les sulap pisan. Iya, les sulap. Arfi les sulap. Bu, gimana sih cara kita tahu potensi setiap anak? Potensi, kemampuan setiap anak. Jadi sebenarnya dari hari-hari itu kelihatan ya. Ini anak sukanya apa, ini anak sukanya apa itu kelihatan. Nah, kita tinggal memonitor. Ya. Kayak misalnya Archie, anak mama yang nomor 1. Itu seneng banget olahraga, ya Pak ya. Jadi ya udah karena dia seneng banget olahraga, mama masukkanlah dia ke les-les yang berkaitan dengan olahraga. Biasanya mama tanya, kamu mau les apa? Mau basket, mau bulu tangkis, ya toh? Ya udah, sepak bola, ya mama ikutkan. Begitu juga dengan anak yang nomor 2, Arbi. Arbi itu lebih cenderung ke seni. Ya. Akhirnya mama leskan lukis ya, pernah dulu leskan lukis dan leskan piano, musik gitu ya. Kemudian si Arfi itu anaknya itu lucu, anaknya itu lucu tapi rodok-rodok cuek. Dia lebih seneng yang easy going gitu loh. Akhirnya mama tanya, kamu maunya apa dek? Kepengen belajar sulap. Ya mama masukkanlah dia ke les sulap. Nah si kecil si Argi karena anak bontot ya, ngalem banget dan kita terlalu menyayangi dia sehingga dia kurang mandiri toh. Akhirnya mama masukkan dia ke les renang supaya fisiknya jauh lebih kuat dan dia ternyata menikmati itu. Gitu. Jadi potensi setiap anak pasti berbeda. Orang tua pasti akan bisa melihatnya dari kehidupan hari-harinya. Seperti itu. Bu, misal mau menikah tapi tidak direstui, tapi saling sayang, itu harus melakukan apa supaya orang tua setuju? Kalau mama ya, gini, mama kebetulan tidak bermasalah dengan mantu-mantu mama. Kalau ada yang seperti itu, misal orang tuanya belum setuju, kita cari celai. Loh kenapa calon mertua kita itu tidak setuju? Kan pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Kalau kita bertanya langsung ke calon mertua mungkin takut. Bisa tanya ke calon suami kita. Kenapa mama papamu kok gak setuju? Apakah ada yang kurang sama saya? Ataukah ada yang harus saya perbaiki? Kan gitu. Dari sana kita baru bisa memutuskan lanjut atau tidak. Gitu. Jadi berusahalah cari pendekatan dengan calon mertua, dengan keluarga, calon suami kita. Cari kekurangan kita di mana yang nggak cocok sama mereka itu apa. Itulah yang harus kita perbaiki. Gitu.